Menarik dan relate banget di Indonesia, yakni takut malu tapi rela hidup penuh hutang. Dilihat dari situs pinjaman online deh, pada September 2024, total pembayaran pinjol mencapai 74,48 triliun. Bayangin, 74,48 triliun. Parahnya lagi, pinjol ini didominasi oleh Gen Z dan Gen milenial, yang mayoritas dari mereka menggunakan pinjol untuk memenuhi gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Banyak sekali orang yang ngalamin ini, tapi jarang sadar masalahnya. Atau kamu sendiri yang begini. Oke, mereka punya uang deh, nggak pinjol. Punya uang nggak banyak, tapi habis untuk memenuhi gaya hidupnya tanpa punya simpanan uang. Buat dana darurat aja, nggak punya sepeser pun. Padahal dana darurat sepenting itu. Ini juga banyak ditemui di keseharian kita kan? Atau kamu sendiri yang ngalamin. Banyak sekali masyarakat yang saat ini terjebak mentalitas konsumtif yang bikin banyak orang terperangkap di dalam siklus finansial yang buruk. Tapi kenapa ya? Kita lebih takut malu daripada takut miskin. Kenapa gengsi seringkali lebih penting daripada keuangan sehat? Kenapa ini terjadi dan gimana caranya kita keluar dari perangkap ini? Yuk kita bahas. Kamu tahu, banyak orang Indonesia yang lebih takut ketahuan miskin daripada takut benar-benar miskin. Kenapa kok gitu? Bayangin dulu, ada dua orang yang penghasilannya sama. Yang satu hidup hemat dan punya tabungan, yang satunya lagi maksa gaya dengan sering nongkrong fancy, pakai barang branded, tapi aslinya tiap bulan selalu dikejar setoran bayar cicilan. Siapa yang kelihatan lebih kaya? Yang kedua. Tapi siapa yang sebenarnya kaya? Yang pertama. Nah, itu masalahnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena di Indonesia ini, kemiskinan itu bukan sekedar kondisi finansial, tetapi status sosial. Di Indonesia, miskin itu dosa sosial. Di negara maju, orang hidup sederhana dan hemat itu malah dianggap cerdas finansial. Ups, tapi di Indonesia, kamu bakal dikira nggak sukses, nggak punya masa depan, bahkan dihina. Bodohnya di Indonesia, gaya hidup itu lebih dihargai daripada pengelolaan keuangan yang sehat. Kalau kamu bisa flexing meskipun kamu hutang, orang bakal lihat kamu sebagai orang sukses. Makanya, banyak orang yang lebih takut dijudge miskin daripada benar-benar miskin. Gengsi mata uang sosial. Yaps, budaya gengsi. Di Indonesia ini, reputasi seseorang seringkali diukur dari penampilan dan gaya hidup, bukan dari kondisi keuangan yang sebenarnya. Aku nggak mau pakai itu, mau beli baru. Nanti apa kata orang? Salah satu budaya jelek di Indonesia, masyarakatnya masih gampang terpengaruh dengan apa kata orang. Budaya gengsi dan budaya nanti apa kata orang menimbulkan tekanan sosial yang bikin orang lebih takut malu daripada takut miskin. Gengsi itu bikin orang rela bayar harga mahal demi status sosial, walaupun harus gali lubang, tutup lubang. Kredit mobil bukan karena butuh, tapi karena malu kalau nggak punya. Pesta pernikahan gede-gedean biar dianggap sukses, padahal habis itu ngutang bertahun-tahun. Ada rumus bentuk ilusi kemakmuran. Pakai barang mewah sama dengan kaya. Jadi banyak yang percaya kalau ada orang yang pakai barang mewah berarti dia kaya. Padahal sekarang kan banyak yang bisa beli barang mewah dengan cicilan atau pinjaman online. Dari mindsetnya aja udah salah. Orang kaya bukan orang yang terus-terusan menuruti gaya hidup dengan penuh kefomoan ini. Orang yang sebenarnya kaya itu adalah orang yang punya tabungan dan investasi, hidup sesuai kemampuan dan kebutuhan, nggak cuma nurutin gengsi, punya passive income dan nggak tergantung gaji bulanan. Nah, kira-kira kamu termasuk yang mana? Dengan adanya gengsi dan dosa sosial tadi memunculkan yang selanjutnya, yakni mentalitas lebih baik makan Indomie di apartemen daripada makan enak di kontrakan. Ada pola pikir aneh di Indonesia. Orang lebih takut turun kelas sosial daripada kesulitan finansial. Lebih takut dilihat kere daripada benar-benar kere. Dan lebih memilih lapar asal tetap kelihatan elit. Jadi muncul beberapa kejadian. Punya mobil tapi ngutang temen kalau mau ngisi bensin. Tinggal di apartemen mewah tapi tiap harinya makan mie instan. Orang kaya beneran mikirin gimana caranya bisa cash flow. Tapi orang kaya yang pura-pura mikirin citra. Kalau di luar negeri orang-orang prioritasin kebutuhan, tapi di Indonesia prioritasin penampilan. Beban masyarakat Indonesia, kenapa harus kelihatan kaya? Ya karena takut dicap gagal oleh keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, sukses itu bukan cuma urusan pribadi, tapi juga beban sosial. Contohnya aja, kalau kamu udah kerja tapi belum bisa kasih uang ke keluarga, sama dengan gak dianggap sukses. Atau, kalau hidup sederhana padahal kerja di perusahaan besar, pasti bakal ada yang komen, kok kayak gak ada peningkatan sih? Padahal, kesuksesan itu soal kemandirian finansial, bukan soal pamer-pameran. Kenapa mindset ini terus bertumbuh dan membudaya di Indonesia? Kenapa gengsi seringkali terlihat lebih penting daripada keuangan sehat?
Yang pertama, karena ketakutan akan turun kasta di mata sosial. Pernah dengar ini? Dulu pakai iPhone, masa sekarang pakai Android? Atau masa dari mobil balik pakai motor lagi? Gengsi bikin orang terjebak di gaya hidup. Gengsi bikin orang terjebak di gaya hidup yang nggak bisa mereka pertahankan. Padahal keuangan mereka yang sebenarnya butuh diselamatkan. Di Indonesia ada takut miskin secara finansial dan ada juga yang takut miskin secara sosial. Nah, pertanyaan yang kedua ini lebih menakutkan bagi banyak orang. Turun gaji mungkin masih bisa diterima, tapi kalau turun gaya hidup, malu. Pokoknya siapapun kalian harus sadar bahwa keuangan dulu atau finansial dulu yang perlu diselamatkan daripada gaya hidup. Yang kedua, peer pressure. Hidup di lingkungan yang memaksa boros. Kenapa banyak orang beli barang mahal bukan karena butuh, tapi karena teman-temannya juga pakai? Kenapa banyak orang rela ngutang buat liburan demi konten Instagram? Kenapa orang sering memaksakan diri ikut gaya hidup teman, padahal keuangan nggak kuat? Karena dianggap miskin, sama dengan dikucilkan. Di beberapa lingkungan, orang yang hidup sederhana malah dianggap aneh. Gak nongkrong, antisosial. Gak ikut liburan, kikir. Gak pakai barang branded, gak sukses. Padahal di luar sana, banyak miliarder yang pakai kaos polos dan naik mobil biasa, tapi di lingkungan tertentu, sederhana itu malah dianggap kelemahan. Jadi, gimana caranya biar keluar dari jebakan ini? Jawaban sederhana. Ubah mindset, ubah kebiasaan, dan ubah cara kamu melihat kesuksesan. Sadari bahwa gengsi itu musuh dalam selimut. Kamu perlu tanyain ke dirimu sendiri. Apakah beli barang ini karena butuh, atau cuma biar kelihatan gak miskin? Apakah pakai barang ini biar nyaman, atau biar orang lain mikir kalau aku sukses? Apakah keputusan finansial ini benar-benar buat masa depan? Atau cuma buat pamer? Kalau jawabannya lebih condong ke karena takut miskin, berarti gengsimu yang mengendalikan keuanganmu. Kamu juga perlu memahami bahwa yang kelihatan kaya belum tentu kaya, yang kelihatan biasa aja belum tentu miskin, dan yang hidup sederhana bukan berarti gagal. Justru, banyak miliarder yang hidupnya biasa aja. Nah, mindset ini bantu kamu mengartikan definisi kaya. Temukan lingkungan yang baik. Yaps, ini yang paling terpenting. Cari circle yang baik, yang bagus buat tumbuhnya finansialmu. Cari circle yang support hidup sederhana dan cerdas finansial. Nggak ngukur sukses dari barang yang kamu punya, serta bisa diajak ngobrol tentang investasi, bisnis, dan masa depan. Buat rencana keuangan dan patuhi. Orang yang punya rencana bebas finansial selalu punya strategi. Ada beberapa strategi yang bisa kamu terapin, yakni tentukan budget buat lifestyle dan jangan lebih dari itu. Kalau mau beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Ini butuh atau cuma buat impress ke orang lain? Terapkan strategi tunda kesenangan jangka pendek buat kesenangan jangka panjang. Ubah fokus keuanganmu dari yang awalnya untuk memenuhi gengsi, ganti kestabilan finansial jangka panjang. Kesimpulannya, kalau kamu berani lawan gengsimu, berarti kamu udah siap jadi kaya. Jadi sekarang pilihannya ada di kamu. Mau terus kejar gengsi dan terjebak hutang, atau mulai bangun keuangan yang sehat dan bebas dari tekanan sosial? Keputusan ada di kamu.